هذه النية ابتغاء مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah min ayat 234. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama-sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hari ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian di setiap hari Sabtu subuh. Kita mengadakan kajian tafsir. Mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah, mulazamah, terus menerus dalam melaksanakan kajian dan berjamaah, semoga apa yang sudah kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima
dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan. Dan mudahan di pagi ini dimulai dengan kajian, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan semua keinginan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Surat Al-Baqarah di 234. Ini masih tetap menjelaskan tentang masalah hukum talak ya, berhubungan dengan hukum talak. Masih panjang ini, sampai mana ya? Sampai 238 lah baru habis tuh. Dikit lagi sih, cuman panjang nih. Dalam ayat terakhir kemarin kita membicarakan tentang masalah talak ba'in kemarin tuh ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang iddah atau masa tunggu seorang wanita yang ketika ditinggal suami. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Walladzina yutawaffawna, walladzina, dan adapun orang-orang yutawaffawna, yang yutawaffa itu dimatikan asalnya, tapi yang maksudnya itu meninggal. Yutawaffawna, meninggal, minkum, di antara kalian, ya wa yadharuna, dan kemudian meninggalkan mereka itu azwajan, istri-istri. Yatarabbasna, maka haruslah menunggu itu istri azwaj bi anfusihinna, dengan diri mereka, arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna, maka ketika habis masa ajalahunna, masanya, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, bagi kalian, fima, dalam urusan perkara, fa'alna, yang dilakukan itu perempuan, fi anfusihinna, mengenai dirinya itu perempuan, bil ma'ruf, dengan baik, wallahu, dan Allah, bima ta'amaluna, dengan apa yang kalian lakukan, khabirun, mengetahui. Wala junaha, dan tidak ada dosa, alaikum, bagi kalian, fima aradtum, dalam urusan fima aradtum, dalam urusan sindir sampir kalian, bihi, dengan itu, min khitbatin nisa, dari meminang perempuan, au aknantum, atau menyembunyikan kalian itu, fi anfusikum, dalam hati kalian. Alimallah, Allah mengetahui, annakum, sesungguhnya kalian, satadhkurunahunna, akan menyebut-nyebut kalian kepada mereka, perempuan. Walakin la tuwa'iduhunna, tetapi la tuwa'iduhunna, tidak boleh mengadakan perjanjian kalian dengan mereka, sirran, dengan rahasia. Illa an taqulu, tetapi, la illa bimana lakin, tetapi an taqulu, ucapkanlah oleh kalian, qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Wala ta'zimu, janganlah kalian memastikan, uqdatan nikah, akan mengadakan akad pernikahan, hatta yablughal kitab, sampai datang alkitabu, keputusan, gitu maksudnya, ajalahu, habis waktunya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma, mengetahui perkara, fi anfusikum, yang ada di dalam hati kalian. Fahdharuhu, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, sesungguhnya, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, halimun, maha penyantun. Wallahu a'lam bishawab.
walladzina yatawaffawna minkum. Kembali Allah mempertegas tentang masalah hukum iddah nih. Walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal lalu kemudian wayadharuna azwaja yatarabbasna, meninggalkan istri-istri. Berarti bukan satu kan? Istri-istri bahasanya. Azwaj jamak dari zaujun. Zauj, zaujani, azwajun. Bimakna zaujatun ini tuh. Sebab kalau zaujun itu kadang-kadang terjadi antara laki zauj, perempuan zauj gitu. Biasanya gitu. Tapi yang dimaksudkan itu adalah zaujatun, istri. Ketika seorang laki itu meninggal, lalu meninggalkan istri, maka si istri ini yatarabbasna bi anfusihinna. Ay liyatarabbasna bi anfusihinna, nahan diri. Tahan dirinya gitu. Ba'dahum 'anin nikah. Tahan dirinya setelah suaminya tidak ada itu untuk tidak menikah dulu. Berapa lama? Arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Pakai malamnya juga sebetulnya. 4 bulan 10 hari minal layali, malamnya juga. Dengan malamnya. Kenapa? Karena malam itu lebih dulu. Duluan malam daripada siangnya. Makanya kalau disebutkan hari itu termasuk malamnya di dalamnya itu. Tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal suaminya meninggal nih. Ini bagi perempuan yang tidak hamil. Tapi kalau perempuan yang hamil ya tentu saja ketika dia masa iddahnya bisa jadi menunggu masa kehamilannya. Kalau iddahnya itu hamilnya ternyata begitu meninggal suaminya, 3 hari kemudian dia melahirkan, selesai berarti. Cuma 3 hari berarti iddahnya. Habis itu masa nifas. Masalahnya kalau dianya hamilnya baru sebentar, lawas tuh. Hamil baru 2 bulan, meninggal suaminya, ya wis nunggu panjang tuh. Berapa lama tuh? 7 bulanan berarti. Tunggulah. Ini bagi perempuan yang merdeka. Kalau hamba sahaya setengahnya. Hamba saya itu berarti kalau 4 bulan 10 hari, kalau hamba saya itu 2 bulan 5 hari. Kalau hamba saya tapi kalau sekarang kan nggak ada. Nah ini karena berdasarkan perempuan itu yang hamil itu mesti nunggu dulu karena kehamilannya saja. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Perempuan yang ditinggalkan meninggal oleh istrinya maka dia menahan dirinya itu sampai melahirkan saja kalau perempuan itu. Yang lagi hamil bunting ya. Nah, ini bagi yang tidak hamil, kalau ditinggal suaminya yang tidak hamil cukup dengan 4 bulan 10 hari. Selesaikan dulu itu. Nanti ketika sudah selesai, fa idza balagna ajalahunna, maka jika telah habis masanya, iddahnya sudah beres, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum bagi kalian. Hukumnya untuk siapa ini? Sebetulnya hukumnya itu untuk walinya. Tidak ada dosa untuk walinya fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, dalam urusan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah ditinggal suami habis masa iddahnya bil ma'ruf, monggo nikah lagi gitu. Maksudnya itu gitu. Midat tazyin bima fa'alna fihinna itu mulai bersolek lagi.
harus rela Pak. Ya, harus rela nanti kalau misalkan kita meninggal, istri kita masih muda, habis masa iddah ya dia bersolek lagi tuh. Yang dulu kita bangga-banggain, bela-belain itu, ketika sudah meninggal tuh dibolehkan oleh Allah tuh bersolek lagi dia tuh. Lalu menyiapkan diri lagi untuk siapa yang mau meminang dia kan? Barangkali yang datangnya lebih ganteng daripada kita tuh. Waduh, mana ditinggalin harta banyak lagi. Mobil mewah, rumah adem. Woi, sadar. Jadi kita nih sebetulnya nikah itu mengambil pahala gitu nih. Ibadah nikah tuh. Ya kan? Tidak bisa memiliki sepenuhnya kita. Buktinya ketika kita meninggal, udah tuh. Allah kembali berikan hukum kewenangan bagi mereka. Monggo silahkan kata Allah bersolek lagi, menyiapkan diri lagi untuk siap-siap menerima pinangan orang lain. Kalau memang perempuannya ini mau melanjutkan lagi untuk suami yang kedua kan. Lain halnya kalau move on-nya gak mau lagi gitu, gak ada move on lagi dah. Sudah cukup aja dengan yang suami pertama misalkan, ya alhamdulillah setia sampai akhir zaman tuh. Mudah-mudahan aja nanti sama-sama juga kan di akhirat gitu. Tapi jarang juga Bang, yang masih bini muda ini jarang juga dia bertahan sendiri. Ujung-ujungnya nikah lagi tuh. Kalau bapaknya jangan tanya lagi. Jangan kan masih muda. Sudah tua aja masih nikah lagi. Jadi harus menunggu dia akan waktu iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kok lama betul? Lantaran Allah mau membersihkan dulu rahimnya. Allah mau membersihkan dulu rahimnya. La yahillu li'imratin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan yaumil qiyamah an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin. Untuk bertuhidda. Tuhidda itu apa ya bahasa kita tuh ditinggal mati itu? Apa bahasanya? Ditinggal mati itu bersedih itu apa namanya, berduka gitulah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah itu berduka, bersedih atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kalau suami orang, illa terkecuali kalau zauji, illa ala zaujin, terkecuali sama suaminya. Kalau suaminya yang meninggal arba'ata ashhuri wa ashra, maka dia harus bertazwij. Meninggal suami, maka dia harus bersedih selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa itu jangan dulu menunjukkan kau cantik. Dalam masa itu jangan dulu engkau berdandan dulu. Dalam masa itu jangan dulu engkau bikin laki-laki lain tertarik denganmu. Karena itu adalah masa berkabung. Ya, ini baru seminggu aja langsung bersolek Bang. Udah seminggu. Bahkan ada kejadian orang itu baru sebulan suaminya meninggal, nikah lagi dia. Nikah lagi itu. Kalau macam seperti ini tidak boleh. Bahkan tidak sah nikah tuh. Karena perempuan yang ada dalam masa iddah itu tidak sah. Bahkan fasah, batal nikah itu. Lalu kemudian, bahkan kalau zaman jahiliyah dulu, masa berkabung itu 1 tahun.
Jadi ketika suaminya meninggal, itu tidak diperkenankan dia menikah dulu itu selama 1 tahun kalau dulu, zaman jahiliyah. Datang Islam, lalu dinasah itu, dihukum itu dihilangkan, lalu diganti dengan 4 bulan 10 hari. Masih untung. Alhamdulillah. Dipotongnya pun diskon berapa bulan kan? Lama. Tunggu dulu sekarang. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah mengetahui dengan apa yang kalian lakukan, kata Allah. Artinya mengetahui dengan secara batin sebagaimana Allah mengetahui secara zahir. Kalau belum waktunya habis, Allah tahu kok. Kalau memang waktunya sebelum habis kita nikah lagi, Allah tahu. Mungkin manusia enggak bakalan tahu. Mungkin manusia bisa dikelabui. Tapi Allah enggak bisa dikelabui. Maka ketika dia berbohong dalam masalah iddah itu sudah selesai atau belum, maka sesungguhnya Allah tahu dengan hal itu. Lalu kemudian wala junaha alaikum fima aradtum min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Dalam urusan sindir sampir untuk meminang seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Gak apa-apa kata Allah. Kalau memang ditinggal oleh suaminya dalam masa iddah, lalu kita ini suka dengan dia misalkan, maka yang harus dilakukan oleh kita jangan mendohirkan keinginan itu. Yang dibolehkan hanya sindir sampir saja dalam masa iddah nih. Karena dalam perempuan itu ada begini, ada wanita itu yang boleh atau tidaknya dipinang secara gamblang, secara terang-terangan, atau ada yang boleh secara sindir sampir saja. Pertama ada begini, boleh dipinang secara terang-terangan atau secara sindiran. Silahkan pinang secara terang-terangan atau sindiran. Bagi siapa? Seorang perempuan yang belum pernah menikah sama sekali. Kalau itu monggo silakan. Mau terang-terangan kah? Aku suka dengan mulah, I love you full. Bisa. Atau barangkali pakai sindiran bahasa kita supaya menggugah akan hati dia. Monggo silakan. Kalau untuk perempuan yang belum pernah menikah. Ada yang kedua yang tidak boleh dipinang secara terang-terangan, tapi boleh sindir sampir. Siapa? Perempuan yang ketika dalam masa iddah ditinggal suaminya. Tidak boleh kita ngomongin terang-terangan suka dengan dia, tapi yang dibolehkan hanya sindir sampir aja. Macam misalkan kata bapak, ada yang suka nih ketiga, lalu kita katakan, andaikan orang itu bertemu dengan dirimu, itu orang itu tidak ada satupun orang yang tidak suka dengan engkau. Secara kinayah kan? Atau barangkali siapa orang yang ketemu dengan engkau itu pasti akan suka denganmu. Bukankah dia pun bertemu dengan dia kan? Secara garis besarnya dia sebetulnya bertemu dengan dia. Bapak yang ketemunya itu cuman sindir sampir. Atau disindir oleh kita tuh, alangkah engkau itu cantik luar biasa. Orang yang bertemu dengan engkau itu sungguh pasti akan menyukaimu. Secara dalamnya itu engkau gitu. Aku bang. Itu sindir sampir kan? Nah hanya dibolehkan seperti itu saja. Kalau seorang perempuan itu dalam masa iddah belum selesai, sementara kita suka dengan dia, tapi dianya ditinggal mati suaminya, itu silakan sindir sampir seperti itu. Lalu yang ketiga, ada yang boleh secara kinayah, tapi tidak boleh secara zahiriyah. Di mana ini? Wanita yang ditinggal mati ya tadi ya.
Ini boleh dipinang secara dohiriyah, secara terang-terangan, ataupun secara kinayah. Ini yang pertama tadi kan sudah ya. Ini berantakan ini hukum nih. Tadi ada perempuan yang dikinayahi secara terang-terangan ataupun kinayah tidak boleh. Ketika boleh silahkan ketika perempuan ini masih lajang, belum ada pernah nikah, silahkan kinayah boleh, terang-terangan boleh. Lalu yang kedua, ada perempuan itu boleh ditikah atau dipinang secara dohir, secara terang-terangan, tidak boleh secara terang-terangan ataupun secara kinayah. Ketika masa perempuan ini dalam iddah talak roja'i. Yang ketiga berarti kan? Jadi jangan salah kaprah nih. Boleh dipinang secara terang-terangan dan secara sindiran perempuan yang masih lajang. Yang kedua, boleh dipinang secara sindiran tapi tidak boleh terang-terangan perempuan yang lagi iddah dalam masa suaminya sudah meninggal. Lalu yang ketiga, tidak boleh terang-terangan, tidak boleh sindiran. Bagi siapa? Perempuan yang ada masih nunggu iddah dalam talak roja'i. Tidak boleh. Masih talak 1 atau masih talak 3? Masih talak 2. Karena kalau perempuan yang masih talak 1 atau 2 dalam talak roja'i, ini masih secara hakikatnya istrinya dia, suami yang pertama. Maka kita tidak boleh sindir sampir, tidak boleh apalagi terang-terangan. Biarkan habiskan dulu masanya dia, masa idahnya dia. Jangan coba-coba bapak. Nanti kalau bapak coba-coba ngamuk tuh suami. Oh, gara-gara ini loh gugat gue. Gara-gara dia kah? Kau mau cerai dengan aku? Oh, pantas lah, ketahuan sekarang. Oh, ngamuk tuh pian. Biarkan itu. Jadi tidak ada dosa kita untuk mensindir sampir perempuan yang kita mau nikahi, mau khitbah, kalau dianya lagi dalam masa iddahnya iddah wafat gitu. Silahkan sindir sampir saja. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan dalam hati, ada perencanaan pengen menikahi dia, sembunyikan saja gitu. Karena alimallahu annakum satadhkurunahunna. Karena Allah akan tahu sesungguhnya kalian itu akan pasti menyebut-nyebutnya dia. Dalam hatinya akan meminang-minang dia sehingga engkau tidak sabar gitu. Nah, kalau misalkan harus terjadi seperti itu tidak ada dosa. Kalau misalkan dalam hatinya bergejolak nih, saya pengen nikahin dia tapi sedikit pun nggak berani, sindir sampir pun nggak berani, dalam hati aja dah. Tapi nanti sudah habis iddahnya aku naik, aku akan tikah dia. Allah tahu tuh keadaan kita nggak sabar tuh dalam perihal itu. Tapi itu tidak jadi dosa buat kita. Kalau seandainya pendem aja pendem. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dalam hati kita dan wa ma yu'linun, dan apa yang ditahhirkan oleh kita. Tahu Allah. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Kemudian kata Allah, tetapi tidak boleh kalian mengadakan perjanjian sirra secara rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tetapi ucapkanlah oleh kalian qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik saja. Ma'arrafa syar'an minat ta'rid falakum dzalik. Artinya tidak diperkenankan kita ini mengadakan perjanjian dengan seorang perempuan yang lagi iddah wafat akan ditikah nanti setelah selesai. Jangan ngadain perjanjian juga. Itu. Jangan diadain setelah meninggal dia lalu dibisikin, nanti kalau sudah iddah habis beritahu ya, aku akan nikahi kamu.
Nah, ini kan perjanjian nih. Nggak boleh macam begitu. Nanti si perempuan ini juga bikin ulah nanti. Kalau sudah seperti itu. Pokoknya kalau ada seorang perempuan itu ditinggal mati suaminya, lalu kita suka dengan dia, biarkan aja. Pendem aja, pendem dulu. Kalau ada sindir sampir. Ya itu selain sudah. Makanya sindir sampir dulu. Sindir-sindir pengalamannya. Disindir dulu atau lewat saudara-saudaranya gitu kan. Seolah-olah kita ini menampakkan suka dengan dia, atau barangkali kirimlah gitu sesuatu ke dia, mohon maaf nomor rekening berapa gitu. Itu kasihan si adek tiap bulan kirim kan, nanti dia berpikir kenapa ya dia baik dengan aku. Itu maksudnya. Kasihlah, kan kita ini 9 akalnya. 9 akal, nafsu 1. Perempuan 9 nafsu, akal 1. Masa kalah? Itu. Cinta ditolak, tukun bertindak. Mantap. Itu bagi yang punya duit. Kalau dulu santri nggak begitu. Cinta ditolak, tasbih berputar. Dikirin tuh. Jadi dibolehkan kita itu hanya sindir sampir, lalu ucapan-ucapan yang baik-baik saja. Jangan ada perjanjian dalam. Jangan ada perjanjian ya. Kalau sudah nanti ada perjanjian, nah ini berarti ada sesuatu tuh, nanti keluarganya ngamuk tuh. Pokoknya nggak beres nanti. Nggak beres. Biarkan aja. Pokoknya ada jodoh dengan kita, alhamdulillah, gitu kan? Nggak jodoh dengan kita, ya wis, naik aja ke pohon kelapa. Masih banyak kok perempuan. Tengok aja, tengok. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Kata Allah, wala ta'zimu, jangan kalian memastikan uqdatan nikah, untuk merakad nikah. Jangan memastikan kita akan menikahi dia hatta yablughal kitabu ajalah, sampai masanya datang kepastian itu. Artinya bereskan dulu iddahnya. Jangan sekali-kali kita adakan pastian menikah dengan dia. Tengah-tengah baru 2 bulan kita ngomongin, nanti sudah sekian bulan kan sampean, ya. Nanti kan dihitung. Nanti kalau sudah selesai kan bulan ini sampean, kita akan nikah ya. Dijanjiin tuh. Kalau seperti itu nggak boleh. Nggak boleh bukan? Tidak boleh memastikan kita untuk mengakad nikah dengan dia sampai datang dulu keputusan, kepastian masa iddahnya habis. Kalau sudah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, monggo datangi rumahnya, akadlah dengan dia. Silahkan pinang. Datang ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa ini saya? Sampean sudah habiskan iddahnya? Idah, sudah. Kupinang kau dengan bismillah. Wa'alamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'alamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Artinya rencana pasti untuk menikah. Allah tahu nih. Kalau kita ada macam-macam, sudah merencanakan mau nikahin dia dalam waktu masa masih iddah belum selesai, Allah tahu. Maka kata Allah, fahdharuh, takutlah kalian dengan Allah. Artinya Allah ancam nih. Kalau seorang laki, ini laki-laki nih yang harus punya niatnya. Jadi jangan macam-macam nah. Fahdharuh, takutlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Idza azamtum, bila mana kalian memastikan untuk menikahi dia dalam masa iddah. Bereskan dulu aja dah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma, annallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Halimun, dan juga Maha Penyantun.
Halimnya Allah, penyantunnya Allah, siksanya mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Itu halim maksudnya. Jadi halim itu menantikan siksaan. Hilimnya Allah tuh tidak sekarang. Dosa orang sekarang dibiarkan aja dulu, tapi nanti setelah ini barulah Allah akan siksa dia. Sama halnya dengan orang yang ketika mengadakan perjanjian dalam masa iddah. Allah tahu tuh, dibiarkan aja dulu. Tapi nanti kalau dia sudah balik ke Allah, baru tuh ada siksaan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang mengadakan perjanjian itu. Ini untuk kemaslahatan sebetulnya ya. Jadi di samping dia jangan dulu suka dengan suaminya ditinggal gitu kan, kelihatan betul kan. Kalau suaminya meninggal baru 2 bulan sudah nikah lagi kan kelihatan betul tuh nggak suka dengan suaminya itu. Terus yang keduanya ya dalam adat tiyah juga nggak pantas kan. Seorang istri yang baru meninggal langsung menikah lagi gitu. Belum masa iddah belum selesai kan nggak pantas. Menurut secara adat tiyah gitu. Laki-laki itu dibolehkan setelah meninggal beberapa hari ya silakan saja. Tapi kan menurut adat itu nggak bagus juga kan. Itu laki baru aja bininya meninggal, sudah nikah lagi, dia tuh ya ganjen aja kan gitu nih. Jadi secara laki saja padahal dibolehkan. Apalagi ini perempuan. Dalam masa-masa tunggu seperti ini ya tentunya haruslah menunggu sebagian daripada adatiyah itu. Dan juga masa tunggu dia untuk membersihkan rahimnya. Karena siapa tahu dalam perjalanan waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah terjadi dari suami pertama. Nanti kan kalau dalam masa waktu 4 bulan 10 hari itu timbul misalkan hamil, gampang saja dinisbatkan bapaknya, gampang. Karena sudah pasti dalam masa iddah seperti itu lalu terjadi hamil, pasti bapaknya ini adalah mayit tadi. Jadi binnya jelas. Lain halnya kalau masa iddah sudah habis, hamil. Ini tanya nih, sama siapa nih? Karena 4 bulan itu adalah masa-masa yang memang Allah sudah beritahukan kepada kita. Kan bayi itu prosesnya 40-40 kan. 40 hari masa mani, 40 hari masa ulqah, 40 hari masa bulghah, itu kan. Itu baru ditiupkan ruh. Nah, itu masa-masa seperti itu tuh adalah masa di mana proses itu. Bahkan disebutkan kenapa 4 bulan 10 hari, pakai 10 hari gitu. Tidak 4 bulan saja. Karena dalam masa 10 hari itulah kata ulama Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Jadi dalam 10 hari itu tiupnya ruh itu. Entah hari yang pertama, kedua, kelima atau hari ke-10 kan tidak tetap. Tapi masa ditiupnya ruh itu adalah masa 10 harinya itu. Makanya 4 bulan 10 hari. Itu. Cukup lah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna. Wallahu a'lam bishawab. Masih sedikit lagi tentang talak. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudz masafa wa damaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت
إمام الحاضرات سلطانها الغيبي عبد حمل ثقيل